Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenal negosiasi. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, definisi negosiasi. Yang kedua, unsur-unsur negosiasi. Yang ketiga, isi negosiasi. Dan yang keempat, strategi bernegosiasi. Seberapa pentingkah negosiasi? Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing, dan seringkali kepentingan tersebut saling berbenturan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya negosiasi supaya kepentingan masing-masing pihak dapat tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Definisi negosiasi. Apakah yang disebut dengan negosiasi? Negosiasi adalah proses perundingan yang terjadi di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih dengan tujuan mendapatkan penyelesaian atau kesepakatan. Kita sering menyebut ini dengan tawar-menawar. Di manakah biasanya negosiasi terjadi? Negosiasi biasanya terjadi di pasar tradisional, di rumah, di sekolah, di kantor atau tempat kerja, dan lain-lain. Negosiasi juga dapat dimaknai sebagai seni membujuk orang lain. Seorang negosiator yang baik akan berusaha membujuk orang yang berselisih dengannya supaya mau mengubah pendiriannya agar tercapai kesepakatan dan solusi terbaik. Proses negosiasi akan berjalan dengan baik apabila di antara pihak yang berselisih memiliki 1. Komitmen untuk mencapai kesepakatan. 2. Bersikap saling terbuka dan menghargai. 3. Memiliki keterampilan berkomunikasi. 4. Mampu berpikir kreatif. 5. Bersifat sabar, gigih, dan toleran. 6. Mampu beradaptasi. Unsur-unsur negosiasi. Apa sajakah unsur-unsur negosiasi? Yang pertama, masalah. Masalah adalah perbedaan persepsi dan kepentingan pihak yang saling bersengketa. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan merupakan tuntutan atau sikap keberatan yang diajukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lain yang berkaitan. Yang ketiga, penawaran. Penawaran merupakan penyelesaian masalah yang dipertimbangkan berdasarkan ketercapaian tujuan berbagai pihak. Yang keempat, persetujuan. Persetujuan merupakan keputusan terhadap penawaran yang telah diajukan agar tujuannya tetap tercapai. Yang kelima, kesepakatan. Kesepakatan merupakan hasil akhir yang harus dijalankan berdasarkan kepentingan pihak terkait. Perhatikan contoh berikut. Silakan klik tombol pause untuk membaca teksnya terlebih dahulu. Bagian ini merupakan unsur masalah. Pembeli merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh penjual terlalu mahal. Bagian ini merupakan unsur pengajuan. Pembeli meminta penjual untuk menurunkan harga yang ditawarkan. Bagian ini merupakan unsur penawaran. Penjual memulai inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ia mulai mau menurunkan harga yang ditawarkan, meskipun harga tersebut masih di atas tuntutan dari pembeli. Bagian ini merupakan bagian pengajuan yang kedua. Pembeli merasa bahwa harga kedua yang ditawarkan oleh penjual masih terlalu mahal. Ia kembali mengajukan penurunan harga kepada penjual. Bagian ini merupakan bagian persetujuan dan kesepakatan. Bagian persetujuan ditunjukkan ketika penjual berkata, "Ya sudah, nggak apa-apa mas." Dari sini kita tahu penjual menyetujui pengajuan terakhir dari pembeli. Sedangkan bagian kesepakatan ditunjukkan dengan penyelesaian proses administrasi dan pembayaran. Isi negosiasi.
Apa sajakah isi dari sebuah negosiasi? Yang pertama, penyebab konflik. Bagian ini merupakan pemicu munculnya negosiasi. Biasanya disebabkan oleh perbedaan individu, baik pendirian atau perasaan, perbedaan latar belakang kebiasaan atau budaya yang membentuk pribadi, dan perbedaan kepentingan. Yang kedua, proses negosiasi. Bagian ini berisi tentang jalannya negosiasi yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Pihak pertama menyampaikan maksud secara jelas dan terperinci. 2. Pihak kedua menyanggah maksud dari pihak pertama jika tidak setuju. 3. Pihak pertama mengemukakan argumentasi yang logis untuk meyakinkan pihak kedua. 4. Pihak pertama dan kedua membahas masalah untuk menentukan kesepakatan. 5. Pihak pertama dan kedua menyetujui putusan akhir dan melaksanakan kesepakatan. Bagaimana cara mengatasi konflik dalam negosiasi? Ada 3 cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, win-win solution. Pada cara ini, pihak yang berselisih membuat kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Yang kedua, win-lose solution. Pada cara ini salah satu pihak ada yang mengalah, sehingga keuntungan yang didapatkan tidak sama besar. Yang ketiga, lose-lose solution. Pada cara ini, pihak-pihak yang bersengketa sama-sama mengalah dan mau menurunkan cukup jauh tuntutannya masing-masing. Strategi bernegosiasi. Ada 3 strategi dasar bernegosiasi yang bisa kita coba. Yang pertama, alternatif terbaik. Pada strategi ini, apabila kesepakatan tidak kunjung tercapai, kita bisa meninggalkan percakapan yang terlalu rumit atau mengambil jalan tengah yang saling menguntungkan. Yang kedua, penawaran terendah. Strategi ini dilakukan dengan mengajukan syarat yang menguntungkan pihak pengaju dan tidak merugikan pihak lain sehingga tercapai kesepakatan. Yang ketiga, zona kesepakatan. Strategi ini dilakukan dengan menentukan pilihan pada rentang tertentu yang memungkinkan terjadinya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Saat bernegosiasi, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sikap dan bahasa. Gunakan sikap yang sopan dan bahasa yang santun serta tidak berusaha menjatuhkan orang lain. Yang kedua, suasana. Ciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat sehingga komunikasi tidak cenderung menegangkan. Yang ketiga, tujuan. Sampaikan tujuan secara langsung pada pokoknya, jangan bertele-tele. Yang keempat, fokus. Fokuslah pada kegiatan negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Jangan membahas hal lain di luar permasalahan. Yang terakhir, ketenangan. Tetaplah bersikap tenang, jangan mudah emosi supaya situasi tidak semakin rumit. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Subscribe, like, komen, terserah sakarepmu.